Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial untuk praktikum algoritma dan pemrograman. Materinya yang akan kita bahas adalah tentang struktur persabangan untuk pemilihan. Kita lihat screen ya. Kita seperti aja ya screen-nya. Karena materi ini sebenarnya sudah ada di LMS, bisa kalian download atau lihat slide-nya dan untuk dipelajari juga ya. Dan video ini pun adalah video praktikumnya, seperti itu. Tujuannya apa? Agar kita tidak terlalu sering melakukan pertemuan menggunakan Zoom, seperti itu. Jadi kita mungkin pertemuannya hanya untuk teori, untuk praktikum akan lebih mudah atau lebih enak juga bagi kalian jika saya membuatkan sebuah video, agar tidak lama juga kalian menyaksikan di Zoom-nya. Karena kalau misalnya menggunakan Zoom, itu kalian tidak bisa langsung mempraktekkan. Kalau pakai video, setidaknya kalian bisa melakukan pause dulu, lalu, kalian cobain. Kalau pakai Zoom, kalau lakukan seperti itu ya, sistemnya sinkronus, saya mengerjakan, kalian mengerjakan, itu akan sulit dan, membutuhkan waktu yang sangat lama, mungkin lebih lama lagi gitu. Sehingga mungkin bandwidth-nya juga akan habis juga, dan kalian pun akan lebih jenuh. Dan 2 SKS untuk praktikum akan, terbuang sia-sia, karena ya jadinya materinya yang tidak akan tersampaikan seluruhnya, kalau sistemnya benar-benar sinkronus. Jadi di sini saya akan coba untuk sistemnya adalah hybrid. Hybrid di sini adalah, kita akan tetap melakukan pertemuan. Pertemuan ini dimaksudkan untuk diskusi saja. Diskusi dari materi materi yang telah diberikan. Jadi materi ini akan saya berikan sebelum kita masuk. Jadi ke depannya pun, untuk materi-materi berikutnya, saya akan berikan dulu materinya, setelah itu kalian saksikan. Saksikan dulu, pelajari dulu, pas pertemuan di kelas kita diskusi, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi dari struktur persabangan atau pemilihan? Nah, di sini program yang hanya berisi runtunan instruksi biasanya terdapat pada masalah sederhana. Seperti yang kemarin dibahas ya. Struktur runtunan ini ya programnya sederhana banget ya. Menghitung luas lingkaran. Dia runut dari mulai memasukkan jari-jari, lalu memilih nilai V-nya, lalu menghitung luas dan menghitung keliling lalu outputkan. Dia harus runut. Tidak boleh ada istilah kita menghitung dulu luas keliling, tapi nilai jari-jari dan nilai V-nya belum kita tentukan. Tidak mungkin seperti itu. Runtunan itu harus runut. Dari A, B, C, D, E, instruksi 1, 2, 3, 4 dikerjakan secara runut. Nah, kalau di sini, struktur persamaan ini tidak seperti itu. Karena seringkali suatu instruksi hanya bisa dikerjakan jika ia memenuhi suatu persyaratan tertentu. Nah, oleh karena itu, komputer tidak lagi mengerjakan instruksi secara sekuensial atau runtunan, seperti yang materi minggu kemarin. Tetapi melakukan aksi tersebut jika suatu syarat terpenuhi atau dipenuhi. Nah, contohnya dari kehidupan sehari-hari apa? Misalnya nih, kehidupan sehari-hari pun, contoh sederhananya, jika Anda atau kalian memasuki toilet umum. Toilet umum ya. Nah, hal tersebut termasuk sebuah persabangan dalam algoritma. Nah, misalnya gini nih, jika Anda laki-laki bernetru, maka apa yang akan dilakukan? Anda masuk ke toilet laki-laki. Tidak mungkin Anda laki-laki, kondisinya adalah, statement-nya yang dilakukan adalah Anda masuk ke toilet perempuan. Nggak bisa seperti itu. Kalau Anda perempuan, maka masuk ke toilet wanita. Jadi gini ya, dibacanya. Jika Anda laki-laki, berarti bernetru, maka Anda masuk ke toilet pria. Jika false, berarti kalau false itu apa? Perempuan ya. Jika kondisinya false, maka masuk ke toilet wanita. Itu contoh persabangan yang sederhana di kehidupan sehari-hari. Nah, setiap persabangan di sini hanya mengenal kondisi true dan false. Tidak ada istilah bisa jadi. Bisa ya. Ya, nah kalau laki-laki, perempuan, laki-laki dan atau perempuan ya. Ada dua kondisinya. Nah, mungkin apakah anak laki-laki bisa jadi? Apakah anak perempuan bisa jadi? Enggak. Persamaan itu harus bernilai true atau false. Jadi harus ada kepastian di situ. Jadi pengertiannya adalah struktur algoritma yang memungkinkan melakukan statement atau aksi ya di sini, atau pernyataan atau aksi atau statement, itu tergantung bahasanya. Jika suatu kondisi terpenuhi, tadi ya, kita akan masuk ke toilet laki-laki jika kondisinya terpenuhi, yaitu kita laki-laki.
Jika kondisi laki-laki itu tidak terpenuhi, berarti apa? Perempuan ya. Berarti dia akan masuk ke toilet wanita, seperti itu. Dalam pembuatan programnya pun ada saatnya kita butuh suatu perintah percabangan. Ya ini jika sebuah kondisi terpenuhi, jalankan kode program ini. Jika tidak, jalankan kode program yang lain. Seperti itu. Nah, di percabangan ini ada dua sebenarnya. Ada yang namanya if dan else, ada yang namanya case of. Jadi ada dua sistem percabangan di algoritma dan di Dev Pascal. Ada yang namanya if dan else, ada yang namanya case of. Nah, kita akan bahas dulu nih yang namanya if dan else dari berbagai macam kasus. Jadi ada perbedaan ya antara kapan kita menggunakan if dan else, kapan kita menggunakan case. Gitu. Walaupun kondisi case ini bisa juga dilakukan oleh if dan else. Tapi ada beberapa kondisi yang akan lebih mudah menggunakan case dibandingkan menggunakan if dan else. Di case ya, CAS, nanti ada di slide. Tuh. Oke. Nah, kita masuk nih ke pemilihan satu kasus. Ini kita menggunakan if dulu ya, if dan else. Nah, untuk satu kasus di sini, seperti ini kondisinya. Flowchart-nya seperti ini. Jika ada perintah di sini, ada statement nih, kondisinya. Nah, kondisi ini jika dia bernilai benar, maka dia akan menjalankan sebuah statementnya. Jika kondisinya salah, maka tidak di statementnya ini tidak akan dikerjakan. Seperti itu ya. Ini untuk yang kasusnya satu. Seperti tadi ya, perempuan dan laki-laki. Ini kan contohnya satu kasus ya. Apakah dia laki-laki? Nah, jika benar, maka masuk toilet laki-laki. Nah, kalau di sini kalau jika salah, dia tidak akan masuk kemana-mana. Ya udah berakhir. Tidak menjalankan statement ini. Masuk ke toilet laki-laki tidak akan jalan. Dia akan berakhir. Nah, format algoritmanya seperti ini. If, kondisi, then aksi, and if. Jadi hanya satu kondisi dan aksi. Jadi jika kondisinya terpenuhi atau bernilai true, maka aksi di sini dia akan dijalankan. Nah, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka apa? Maka aksi di sini tidak akan dijalankan atau statementnya tidak akan dijalankan. Nah, jika kita rubah ke format Pascal seperti ini, nah kondisi, aksi. Nah, ini jika hanya satu baris statement yang akan kita eksekusi. Kita bisa hanya menuliskan seperti ini. Nah, kalau misalnya Pak, saya pengen dua statement yang harus dikerjakan jika kondisinya terpenuhi. Gunakanlah begin dan end. Seperti ini ya. Jadi kalau hanya satu statement, boleh langsung statementnya tanpa mendefinisikan begin end. Jika ada dua statement atau dua aksi yang dikerjakan di badan if-nya, maka diwajibkan harus ada begin dan end. Seperti itu. Namun akan sangat disarankan jika kalian walaupun cuma satu aksi, gunakanlah begin end. Jadi kasarnya ya udah ada yang benar ya, gunakanlah cara yang benarnya seperti itu. Walaupun satu statement ini boleh dilakukan seperti ini dan tetap berjalan. Itu. Nah, ini penjelasannya ya. Bagian blok, bagian end bisa ditulis ataupun tidak. Seperti pada perintah Pascal di atas yang tadi ya. Apabila blok bagian end tidak ditulis, maka perintah yang dijalankan saat kondisi true hanya boleh satu baris saja. Yang tadi disebutkan ya. Namun sangat disarankan untuk selalu membuat blok bagian end pada setiap kondisi if-nya. Ini contohnya. Ini beberapa contoh. Ini bisa kalian cerna ya. Jika X-nya lebih besar dari 100, maka X tambah 1 dimasukkan ke dalam variabel X-nya. Lalu and if. Nah, jika di sini if, jika A tidak sama dengan 0, atau P sama dengan 1, maka false di sini masukkan ke dalam stop. Jadi stop ini akan berkondisi false. Lalu and if. Ini pun sama, jika if ada sama dengan false, then input, masukkan CC, output CC. Ini hanya contoh. Gitu ya. Nah, saat diubah ke notasi Pascal, nanti ya kalau hanya satu statement boleh menggunakan begin end, boleh tidak. Namun hanya dikerjakan satu statement atau satu aksi. Nah, kalau kita memiliki dua aksi yang harus dikerjakan, maka harus diwajibkan menggunakan begin dan end. Dan jangan lupa setiap akhir statement di sini ya, gunakanlah selalu titik koma ya. Karena kemarin-kemarin banyak yang nge-PM ke saya, itu pas saya lihat, kesalahannya sederhana ya, kurang titik koma, atau mungkin kesalahan, kayak gini, write-nya kurang R, jadi white, seperti itu, banyak seperti itu. Nanti pasti pertemuan kita akan bahas.
Nah, kondisi berperan sebagai penentu dari struktur percabangan ini. Jika kondisi terpenuhi, menghasilkan nilai true, kode program akan dijalankan. Jika kondisi tidak terpenuhi, menghasilkan nilai false, tidak akan terjadi apa-apa. Yang tadi ya, yang di flowchart-nya. Kondisinya bernilai true, maka aksi ini akan dijalankan. Jika false, dia tidak menjalankan aksi apapun. Langsung berakhir programnya. Nah, bagian tandai dengan begin dan end merupakan blok kode program yang akan dijalankan seandainya kondisi bernilai true. Jadi kalau yang tadi ya, gunakan begin end di sini, berarti ini merupakan blok yang akan dikerjakan dalam kondisi if-nya jika kondisi if tersebut terpenuhi atau bernilai true. Seperti itu. Nah, di sini contohnya, saya mencontohkan untuk algoritma bilangan ganjil. Di sini algoritma bilangan ganjil, initial state-nya atau kondisi awal yang ingin kita lakukan adalah user akan menginputkan satu bilangan, apapun itu. Final state-nya menampilkan statement apabila bilangan ganjil. Nah, sini sebut ya, menampilkan statement apabila bilangan ganjil. Berarti kalau bilangan genap gimana? Tidak ditampilkan apapun. Seperti itu. Nah, kita definisikan kamusnya atau kebutuhannya apa. Di sini kita definisikan kebutuhannya adalah variabel bernama bil, integer. Algoritmanya yaitu input bilangan, if bilangan mod 2 sama dengan 1, maka outputkan bilangan variabel bil adalah bilangan ganjil. Misalnya user menginputkan bilangan 7. Nah, di sini kan jika 7 dibagi 2 sama 1, sisanya ya, sisa baginya sama dengan 1, maka dia adalah bilangan ganjil. Kita masukkan nih, apakah benar dia bilangan ganjil? 7 mod 2, sisa baginya berapa? 1 benar ya? Dia true, maka outputkan ini. Misalnya user menginputkan 4. If bilang ini bernilai 4, mod 2 sama 1. Dia true atau false? Ya false ya. 4 itu dibagi 2 ya 0 gitu. Hasilnya 0 kalau mod ya. 0, tidak ada sisanya. Maka apa yang dijalankan? Tidak ada yang berjalan. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ya. Ini programnya. Nah, di sini kita akan coba. Kita buka Dev Pascal-nya ya. Di sini saya mencontohkannya bukan yang ada di slide. Nah, kita asumsikan untuk kelulusan mata kuliah misalnya. Kita tahu bahwa misalnya mata kuliah itu kalau misalnya di atas 65 atau di atas 50 ya, supaya biar minimal C gitu ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa tersebut nilainya di atas 50, maka lulus. Kalau misalnya di bawah 50, ya udah, dia tidak menjalankan apapun. Nah, di sini kita coba buat dulu nih. Kita buat new project. Ini sama ya statementnya, kita buat dulu project baru. Nah, di sini kita buat nama projectnya adalah misalnya percabangan satu kondisi. Nah, di sini banyak yang salah persepsi. Maksud salah persepsi adalah banyak yang kemarin pun yang bertanya ke saya, Pak ini error resource file. Kenapa? Pas dilihat itu dia foldernya ada spasi. Entah di depan, entah di tengah, entah di akhir. Nah, projectnya dia nggak pakai spasi. Nah, di sini ada salah persepsi nih. Untuk project boleh menggunakan spasi. Untuk folder itu tidak boleh mengandung spasi. Ada juga yang dia terlalu dalam. Maksudnya local disk E masuk ke folder kuliah, masuk ke folder lagi, masuk ke folder lagi, folder lagi, folder lagi. Terlalu panjang. Hingga akhirnya ya sama, error resource file atau error yang lain yang menyatakan bahwa dia itu terlalu panjang. Gitu. Nah, akhirnya saya putuskan untuk supaya biar ini ya, project ini boleh mengandung spasi. Tapi di sini saya akan coba buat biar seragam, kita tidak menggunakan spasi di nama project. Percabangan satu kondisi. Jadi kita menggunakan camel case. P-nya besar, K-nya besar. Seperti ini contoh saja. Kita buat di sini di folder, kita buat folder baru nih di sini nih. Misalnya adalah percabangan. Di sini kita buat folder namanya percabangan. Di dalam sini kita buat folder lagi. Misalnya adalah satu nggak boleh ya. Kondisi satu atau kita gini ya. Satu kondisi seperti ini. Nah, kita save di sini ya. Nah, nah, di sini misalnya kita buat program percabangan
percabangan satu kondisi. Kita buat seperti ini. Ini kita udah bikin project-nya ya. Nah, kita jangan lupa save dulu source filenya. File, save all. Di sini misalnya kita buat di sini nih. Percabangan satu kondisi, ini hapus, app. Kita buat, ini source filenya. Ini save. Lalu jangan lupa juga kita load iconnya. Project option, load icon, lalu kita ambil iconnya di sini. Oke. Nah, kita coba compile dulu. Nah, ada percabangan satu kondisi, compile successful, berarti aman. Ini ya, jadi masuk ke folder boleh nggak masuk ke dalam folder lain? Boleh. Tapi ya itu tadi tidak boleh ada spasi. Gitu. Terus biasakan kalian harus mencari dulu solusinya sendiri gitu. Jangan langsung error sedikit langsung laporan. Karena setiap di Dev Pascal kalau ada error tinggal klik 2 kali di sini ya nih. Klik 2 kali dia akan muncul masuk ke error yang dimaksud. Jadi nanti kita bahas di sini ya. Nah, di sini kita buat initial setnya adalah misalnya ini pertemuan satu kondisinya, maaf ya, ini contohnya adalah untuk kelulusan mata kuliah seperti ini. Enter, kita initial setnya. Di sini misalnya adalah user memasukkan nilai mata kuliah seperti ini. Final state-nya program menampilkan statement lulus apabila mahasiswa atau nilai yang dimasukkan lebih besar dari 50. Ini ya misalnya. Nah, jangan lupa yang pertama lagi library yang harus di load adalah use CRT seperti ini. Lalu bagian N-nya kita buat read key seperti ini. Oke? Nah, berikutnya kita bahas lagi nih. Kebutuhan apa saja yang dibutuhkan? Di sini initial state-nya adalah kita memasukkan nilai mata kuliah. Berarti kita buat sebuah variabel dengan nama nilai misalnya. Di sini integer. Nah, jangan lupa ya, setiap ini gunakan akhiran titik koma. Ini. Nah, di bagian N-nya, nah ini adalah bagian kamus. Ini adalah algoritmanya. Jadi, kenapa sih Pak harus ada komentar-komentar seperti ini? Ini untuk lebih memudahkan kalian bahwa ini adalah bagian dari kamus yang dari algoritma. Ini algoritma adalah bagian deskripsinya. Gitu. Deklarasi, maaf. Bagian deklarasinya. Deskripsi ya yang benar ya. Algoritma. Nah, gini. Bikinnya misalnya kita tulis write. Nah, write. Masukkan nilai mata kuliah. Seperti ini. Nah, di sini kita tuliskan titik koma, lalu read line nilai. Seperti ini. Berikutnya, nah ini kita masuk nih. Percabangan satu kondisi. If, then, nah ini ya. Satu kondisi kan if, then. Jika, dalam kurung, nilai yang dimasukkan lebih besar dari 50, maka apa yang dieksekusi? Nah, di sini kita biasakan tuliskan begin end. Jadi selalu definisikan dulu istilahnya format tulisannya kayak if, then, else. Terus dulu nih, takutnya lupa. Karena sering mahasiswa tuh if, bla bla bla, then, bla bla bla. Kalau misalnya panjang statementnya, kita lupa, bingung nyari error dari mana. Nah, jangan lupa juga selalu biar lebih rapi ya, gunakan jorok seperti ini. Jadi kita tahu bahwa oh ini tuh ada di badan, begin, dan end dari algoritmanya.
seperti ini. Maaf. Nah, if nilai lebih besar 50, maka tuliskan right line lulus. Seperti ini. Oke, kita coba compile. Sip. Nah, masukkan nama mata kuliahnya. Misalnya kita masukkan 50. Tidak menjalankan apapun. Kenapa? Karena 50 ini tidak lebih besar dari 50. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita, maaf, kita compile lagi. Nah, di sini masukkan nilainya adalah 60. Lulus. Nah, jadi statement di sini, lulus di sini, dia akan dieksekusi jika kondisinya bernilai true. Jika dia tidak bernilai true atau false di sini, maka dia tidak menjalankan apapun. Gitu ya. Oke. Ini adalah contoh satu kondisi. Beres nih satu kondisi. Save. Ini bisa kalian tiru, kalian lihat seperti ini. Ini adalah satu contoh satu kondisi. Ataupun bisa kalian ambil yang di sini, program bilangan ganjil. Oke. Berikutnya adalah pemilihan dua kasus. Nah, di sini flowchartnya seperti apa? Nah, masuk nih. Ada sebuah kondisi di sini. Nah, kondisi di sini akan memilih statement mana yang akan dieksekusi. Nah, kalau yang tadi ya, kalau statementnya benar atau benar true, maka statementnya akan dieksekusi. Jika salah, maka dia tidak menyalakan statement apapun atau akses apapun. Nah, kalau di sini, dia seperti memilih statement mana yang akan dieksekusi. Seperti itu. Jika kondisi bernilai true, maka aksi yang pertama yang akan dieksekusi. Atau statement pertama yang akan dieksekusi. Jika bernilai false kondisinya, maka aksi yang kedua yang akan dieksekusi. Lalu setelah itu, program berakhir. Seperti itu. Nah, pada dasarnya kondisi if dan else adalah tambahan dari kondisi if then. Pada bagian else-nya ya. Jadi kalau kondisi satu kan dia bernilai true, maka jalankan statement. Kalau false, ya tidak menjalankan apapun. Nah, ini penambahannya if dan else ini kalau bisa dia false, statement apa yang akan dieksekusi? Seperti itu. Nah, maaf. Nah, contohnya seperti ini. Jika X lebih besar dari 0, maka dia outputkan bilangan positif. Else di sini, jika tidak lebih besar dari 0, berarti apa? Dia false ya. Nah, jika true di sini, maka dia bilang positif. Jika false, tidak memenuhi syarat dari kondisinya, X lebih besar dari 0, maka dia yang tampil adalah bilangan negatif. Bentar ya. Haus ya, capek juga. Oke. Nah, yang kedua, if jika K di sini, ini nilai ya, variabel, lebih besar dari 4 dan K div 2 sama 4, maka input N, Z, N dikali K dimasukkan ke dalam variabel Z. Ini hanya contoh ya. Ini kalau misalnya kita ubah notasinya ke notasi Pascal seperti ini. Gunakan bagian N, kalau yang lebih dari 2 statement. Nah, ini yang, kalau di bagian if dan else di sini, ada yang perlu kalian perhatikan. Biasanya setiap baris dari Dev Pascal selalu diakhiri dengan titik koma ya, statement apapun. Nah, namun pada if dan else kasus ini, ada kasus khusus nih. Jika kalian definisikan else di sini, maka sebelum bagian else tidak boleh mengandung titik koma. Ada penulisan di sini. Nah, ya, pada awal program dibuat pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat, misalnya. Kemudian bilangan tersebut diperiksa. Apakah kondisi bilangan mod 2 bilangan 1, apakah dia bernilai true, maka akan memberikan bilangan ganjil. Nah, di sini kita tambahkan nih, untuk kasus yang ada di slide. Jika dia mod 2-nya bernilai false, maka dia akan memberikan bilangan genap. Ini penambahan tadi. Perlu diperhatikan, penutup blok di sini, sebelum perintah else yang tadi, else di sini, ya, tidak boleh ada titik koma. Yang tertulis harus and else langsung tanpa titik koma di sini.
Kesalahan seperti ini akan menampilkan fatal syntax error, titik koma di sini, expected but else found. Jadi sangat sering terjadi dalam kondisi pembuatan if dan else. Kalau if dan enggak ya, karena ya kalian tidak menggunakan else di sini. Ini pengembangannya seperti ini ya. Ini untuk kasus yang di slide. Seperti inilah. Oke. Nah, di sini kita coba lagi bikin. Ini saya tidak akan hapus. Kita akan bikin lagi yang baru. Ini tinggal di copy saja ya. Nah, kita copy, kita bikin new project. Sama ya, tinggal diubah-ubah saja. Ini misalnya kasus 2 kondisi. Atau apa tadi ya? Ininya. Saya lihat dulu ya, biar seragam. Percabangan. Oh, ini satu kondisi. Nah, projectnya pertama satu kondisi. Oke. Kita bikin sama nih. Percabangan 2 kondisi. Oke. Ini masuk ke folder percabangan. Kita buat dengan nama 2 kondisi. Nah, mana kondisi, kita save. Ini tinggal di Ctrl A, Ctrl V. Seperti ini. Tinggal file, jangan lupa save all projectnya. Di sini namanya biar seragam. Oh, pakai apps ya. Percabangan 2 kondisi, hapus ininya, lalu pakai apps. App. Nah, ini. Oke. Lupa project option, not icon. Ya, kita buat ikonnya. Oke. Coba kita compile. Dan ya, ini yang satu kondisi tadi. 70, ya lulus. Seperti ini. Nah, di sini percabangan terubah di sini. 2 kondisi. Nah, tentu saja di sini initial state dan final state-nya akan berubah. Program menampilkan statement lulus apabila nilai yang dimasukkan lebih besar 50. Nah, atau akan menampilkan nah, atau nah ini kan panjangnya kalau ke samping. Nah, berarti kita rubah nih si ininya. Kita buat seperti ini, kurung kurawal. Atau akan menampilkan statement tidak lulus apabila nilai yang dimasukkan lebih kecil dari 50. Seperti ini ya. Nah, sama ya kamusnya, nilai integer. Nah, di sininya kita tambahkan, yaitu else. Begin, end. Jadi jangan lupa. Nah, karena ini ada else di sini, maka statement sebelumnya itu kita hapus titik komanya. Nah, di sini datanya tidak lulus. Seperti ini. Kita compile. Kalau kita masukkan 20, munculnya ya tidak lulus. Seperti ini. Nah, kita lihat ya, benar nggak Pak? Benar Pak, kalau misalnya ada else di sini, si n di sini tidak boleh ada titik koma. Kita lihat titik koma di sini. Kita compile. Sama ya errornya ya. Fatal syntax error, titik koma di sini, expected but else found. Nah ini, kalau ada error seperti ini, jangan langsung, Pak ini gimana errornya? Klik ini 2 kali di sininya nih. Nah, dia muncul. Di mana letak errornya? Nah, kalian bisa meriksa, yang diperiksa itu adalah, biasanya yang diperiksa adalah baris error yang di sini, yang diwarnain seperti ini, dan juga baris sebelumnya. Jadi tidak perlu harus dicek seluruh barisnya. Cukup dicek baris yang mengandung error seperti ini, dan juga baris sebelumnya. N ini. Nah, kita lihat nih, kita coba ini. Ini kan cuma satu statement ya. Hanya white lulus dan white tidak lulus. Hanya satu statement yang dia kerjakan. Ini tanpa bagian N pun bisa. Kita hapus. Kita hapus. Kita hapus. Kita hapus juga di sini. Ya, jarak. Nah, tapi ingat, berlaku itu tetap. Sebelum ada else di sini, titik koma di sini harus dihilangkan. Jadi bukan berarti, Pak, berarti kalau hanya bagian N aja, kalau ada bagian N, enggak. Pokoknya setiap ada statement else di sini, maka sebelumnya itu diharamkan untuk menggunakan titik koma.
Ya, kita compile. Ini. Karena mata kuliah 20 lulus. Kalau titik koma, dia akan error. Seperti ini. Ya. Jadi kalau ada statement else, mau apapun itu, mau begin else, mau hanya statement seperti ini, diharamkan menggunakan titik koma. Ini ya. Oke? Oke, ini untuk yang dua kondisi. Jadi kalau di slide, saya hanya memberi contohnya untuk bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, kita masuk nih berikutnya. Pemilihan 3 kasus atau lebih. Nah, ini saya ganti ya kayaknya slide-nya. Mana nih? Nah, pemilihan 3 kasus atau lebih, ini namanya biasanya kita kenal if, then, else, if. Gitu ya. Di sini biasanya juga dikenal dengan namanya if bersarang. Metode if. Jadi kondisinya, jika kondisinya terpenuhi, dia benar-benar, dia akan menjalankan aksi yang pertama. Jika salah, akan muncul kondisi yang baru. Seperti ini. Maka misalkan aksi yang kedua dan aksi yang ketiga. Jadi jika benar di kondisi kedua, dia akan menjalankan aksi yang kedua. Jika salah di kondisi yang kedua, dia akan menjalankan aksi yang ketiga. Ini N untuk kondisi yang kedua. Ini N untuk kondisi yang pertama. Ini format algoritmanya. Lumayan lelah ya, bentar ya. Bisa dulu. Nah, ini contohnya, ini format Pascal ini ya, dia lebih rapi seperti ini. Nah, ini algoritma lampu lalu lintas, contohnya. Kita tahu bahwa lampu lalu lintas itu ada warna merah, kuning, dan hijau. Kalau merah artinya berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Jadi jangan sampai merah ngebut, kuning lebih ngebut lagi gitu kan ya. Kalau hijau ya udah jalan gitu. Itu enggak kayak gitu ya. Tapi merah itu berhenti. Kuning hati-hati, hijau jalan. Ini dari hijau ke kuning ngebut. Kuning ke merah, baru sebentar ngebut lagi. Lebih ngebut nggak gitu ya. Ini satu yang benarnya. Ini untuk program lalu lintasnya. Ini tinggal di copy paste, pasti jalan, jalan. Seperti itu ya. Ini ada dua. Oh, ini hanya buat uppercase saja. Nah, di sini akan saya contohkan, misalnya adalah untuk umur, loker, misalnya. Lowongan pekerjaan. Karena kadang-kadang ada beberapa lowongan pekerjaan yang mensyaratkan harus dia misalnya harus laki-laki umur 25 sampai 30 misalnya, atau enggak umurnya harus di bawah 30 tahun misalnya. Jadi loker ini untuk jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin laki-laki yang umurnya di bawah 30 tahun. Nah, kita buat dulu nih. Kita buat proyek baru. Nah, misalnya percabangan 3 atau lebih ya. Di sini. Sama, kita masukkan ke folder ini, kita buat ya 3 kondisi. Persabangan 3 kondisi. Kita save. Di sini, jangan lupa file, save all. Lalu di sininya adalah persabangan 3 kondisi. Ya, app. Save, project, load iconnya. Oke. Di sini contoh percabangan, ntar saya lupa. Oh, kayak gini ya caranya. Oke. Program percabangan 3 kondisi. Di sini initial state-nya adalah user memasukkan jenis kelaminnya, jenis kelamin pelamar ya, dan juga usianya. Penasihatnya di sini program
akan menampilkan, apa ya, menampilkan, eee, lolos misalnya jika pelamar berjenis kelamin laki-laki dan usianya di bawah atau lebih kecil, dari 30, seperti ini. Nah, ini kita masukkan area kamus, yaitu var. Kita tahu variabelnya apa saja di sini. Di sini user memasukkan jenis kelamin dan usianya. Berarti di sini yang kita jelas pasti akan ada variabel dengan nama umur. Umur mungkin kita bikin real ya. Khawatirnya ada yang mau masukkan misalnya umurnya 2,5 tahun atau misalnya 30,5 tahun gitu ya. 30,5 tahun itu 35 bulan lah asumsi gitu. Umur real, jenis kelaminnya, misal oke JK saja ya. Atau JK jenis kelamin, dia bertipe char seperti ini. Lalu ini adalah bagian algoritma. Maaf, jangan lupa ya, load library-nya, use CRT-nya. Uses CRT. Seperti ini. Lalu di sininya read key. Nah, supaya lebih rapi, mungkin kalian bisa coba di sininya, mungkin kasih petunjuk ya, kasih sebuah statement atau tulisan, white line, misalnya bahwa yang menunjukkan bahwa programnya berakhir gitu. Tekan sembarang tombol untuk keluar. Seperti ini ya, white line. Nah, pertama kita masukkan nih umurnya dan jenis kelaminnya. Right. Masukkan umur, oh maaf, jenis kelamin, pelamar. Karena kan yang pasti pertama tuh pasti pelamar dulu nih, dia laki-laki atau perempuan. Seperti ini. Deadline. Apa ya? OJK. Seperti ini. Jangan lupa ya, biar rapi. Lalu berikutnya kita write lagi. Atau seperti ini ya, oke, nggak apa. Write misalnya, masukkan usia pelamar. Nah, di sini. Deadline, umur. Ya mungkin lebih enaknya usia ya sebenarnya. Karena sini pun disebutnya usia. Usia, seperti ini. Oke. Nah, kita if dulu nih. Jika, kondisinya apa? Jika jenis kelaminnya itu sama dengan, oh maaf ya, maaf ya. Kita definisikan dulu nih. If, then. Gitu ya. Jika, dalam kurung, JK-nya sama dengan laki-laki di sini, maka apa yang akan dijalankan? Begin N. Jangan lupa seperti itu ya, bagian N-nya. Nah, di sini kalau laki-laki dicek lagi. Apakah? Nah, cek lagi sini kan. If, jika, dan nah, jika usianya lebih kecil dari 30, maka apa? Begin N. Jadi jangan lupa seperti ini ya. Di sininya white line lolos seperti ini. Nah, else-nya di mana? Lolos atau tidak lolosnya? Apakah di sini atau di sini? Ini bisa di macam-macam ya di sini nih. Misalkan di sini ini N-nya kita else di sini, jangan lupa ya titik komanya dihilangkan. Begin N. Nah, di sini kita bisa tulis di sini nih, white line misalnya
tidak lolos karena jenis kelaminnya adalah perempuan. Kita tahu bahwa jenis kelamin cuma dua ya, laki-laki atau perempuan. Nggak ada yang lain. Ini pun misalnya else, jangan lupa ininya nih, begin, end. Jadi bukan berarti kalau ada dalam if di sini tidak ada else lagi. Kalau misalnya diperlukan, ini bisa juga seperti ini. And right line tidak lolos karena usia lebih besar dari 30 tahun. Seperti ini. Jadi ini merupakan badan if yang kedua di sini. Nah, yang di sini, nah, segini merupakan badan if dari yang kondisi yang pertama. Ini ya, kalau kita lihat di sini nih. Nah, ini end dulu pada kondisi yang kedua. Else dan if-nya. Kalau misalnya dia benar-benar, jika dia jenis kelamin laki-laki. Di sini mungkin di sini kasusnya bukan yang jenis kelamin laki-laki ya. Misal jenis kelaminnya perempuan, jika benar. Oh, maaf, seperti ini. Kalau di sini kalau di kasus yang di sini yang saya tuliskan, ini kalau benar itu dia akan bersabang dua ya, gitu ya. Contohnya. Kalau di sini mungkin yang salahnya yang akan bersabang dua, teman sama saja. Ini contoh untuk if yang tiga kasus atau if bersarang. Jadi ada if di dalam if, itu seperti itu. Di sini jika dia benar true, untuk jenis kelamin laki-lakinya dia akan mengecek usianya. Jika dia benar false di sini, maka akan menampilkan ini. Asumsinya jika dia false, dia akan akses pertama nih. Jenis kelamin tidak perempuan. Lalu N. Lalu di sini, N di sini merupakan bagian N dari if yang kedua. Di sini. Terakhir. Nih. Compile. Masukkan jenis kelamin pelamar. Laki-laki. Usia pelamar misalnya adalah 25 tahun. Lolos. Lalu kita masukkan misalnya jenis kelaminnya adalah laki-laki, usianya 50 tahun. Tidak lolos karena usianya lebih besar atau lebih besar dari 30 tahun. Nah, berikutnya, jika jenis kelaminnya P perempuan, usia pelamar 30, tidak lolos karena jenis kelamin perempuan. Nah, di sini kan ada yang ini ya. Kita memasukkan usia pelamar, padahal kita tahu bahwa dia akan ditolak karena jenis kelaminnya P perempuan. Nah, kita bisa tulis di sini nih. Kita akan memasukkan usianya jika jenis kelaminnya itu sudah bernilai true. Ini bisa kita simpan di sini nih. Jadi akan memasukkan, itu tidak perlu yang namanya menuliskan dulu usianya saat jenis kelaminnya sudah pasti salah. Nah, kita bagian di sini, tuliskanlah di sini. Jadi akan memasukkan usia jika jenis kelaminnya udah tepat atau bernilai true, laki-laki. Bisa. Kita lihat di sini. Masukkan jenis kelamin pelamar. Jika laki-laki, muncul. Masukkan usia pelamarnya. 50 tahun. Nah, lolos karena usianya lebih besar 30. Kalau misalnya jenis kelaminnya P, perempuan, otomatis tidak akan memasukkan usia lagi. Karena udah tahu ini bakal ditolak. Langsung. Tidak lolos karena jenis kelamin perempuan. Ini salah satu contohnya. Nah, untuk lebih memahaminya memang harus learning by doing. Artinya kalian harus banyak mencari kasus. Ini pun saya mencari kasus untuk yang tidak sama dengan yang ada di slide. Seperti itu ya. Cuma untuk yang di slide, ini untuk mempermudah kalian, ini bisa di copy paste. Atau bisa kalian mau nyari kasus yang sama dengan saya, ya silahkan. Tinggal diikuti saja. Oke? Kalau caranya benar, itu tidak akan error. Itu aja. Tuh. Jadi periksa dulu errornya apa. Gitu. Ini yang if bersarang ya, yang tadi. Sama saja pengertiannya. Penggunaan lebih dari satu kondisi.
Nah, ada beberapa kasus yang menuntut pemeriksaan kondisi lebih dari satu kondisi. Pemecahannya kita bisa menggunakan operator aritmatika AND untuk kondisi yang harus terpenuhi semuanya, atau OR apabila cukup satu kondisi yang terpenuhi, seperti itu. Nah, ini kasusnya seperti ini. Angka yang dimasukkan merupakan bilangan genap. Ini bisa kalian lihat lagi ya di slide, ini sudah ada. Nah, ini pun adalah pengembangan dari sini nih. Nah, kita bisa ya, ini kan bisa kita bikin lebih simpel ya sebenarnya. Karena kita tahu bahwa kita tuh pengennya adalah dia jenis kelamin laki-laki dan usianya lebih kecil dari 30. Boleh nggak? Boleh. Kita gini nih ya. Kita copy dulu aja ya di sini biar lebih rapi. Kita copy, kita bikin project baru. Di sini misalnya adalah percabangan dengan operator. Seperti ini. Kita oke. Percabangan di sini misalnya dengan operator. Save. Lalu kita bikin save all. Jangan lupa. Jadi ini nggak harus sama ya, ini bisa bebas apapun. Cuman ya biar lebih rapi, kita samakan dengan project-nya untuk source file-nya. Kita tambahkan apps. Sini. Save, project, project option, add icon-nya, Vicon. Oke. Nah, di sini misalnya kita buat, nah ini Ctrl A, Ctrl V. Nah, percabangan menggunakan operator. Sama ya, seperti ini. Nah, yang membedakan seperti ini. Nah, otomatis di sini tidak bisa seperti ini kita masukkannya. Kita harus masukkan seluruh kebutuhannya, jenis kelamin dan usia di awal. Nah, kita rubah di sini nih. Jika jenis kelaminnya sama dengan laki-laki dan nah, dalam kurung lagi di sini usia lebih besar dari 30, maka apa yang dimasukkan di sini? Ini kita hapus dulu. Jangan lupa ada begin N. Nah, jika jenis kelamin laki-laki dan usianya lebih besar dari lebih kecil dari 30, maka white line lolos. Nah, namun kita tahu bahwa di sini ada berbagai kondisi ya. Jika jenis kelamin laki-laki usianya lebih kecil dari 30 maka lolos. Jika jenis kelamin laki-laki tapi usianya lebih besar dari 30 maka dia tidak lolos ya. Karena usianya lebih besar dari 30. Berarti di sini ada S lagi di sini. Ini hapus. Else begin end. Seperti ini. If jenis kelaminnya sama dengan L N usia lebih besar dari 30, then begin end. White line tidak lolos karena usia lebih besar. Lebih besar dari 30. Seperti ini. Kita compile. Kelaminnya misalnya L, usianya 30. Dia nggak ini ya. Nggak tidak dituliskan untuk yang sama dengannya. L, lalu ini misalnya 20 atau 31. Nah, tadi kenapa nggak jalan? Karena tidak dijelaskan statement untuk yang sama dengannya. Nah, nanti sini kalian kembangkan.
Yang untuk yang tadi, coba. Kalian cobain dulu ya, dicobain bagaimana pengembangannya untuk yang tadi ya. Jika jenis kelaminnya perempuan, maka dia tidak lolos. Nah, untuk kasus yang ini, kalian cobain sendiri. Saya tidak akan memberikan bocoran, karena harus latihan, seperti itu. Oke, nah ini bisa menggunakan yang tadi ya, untuk yang lebih dari satu kondisi. Yang tadi dibahas tadi. Nah, berikutnya adalah case. Nah, case of di sini adalah satu fungsi pada Pascal yang mirip gitu dengan if. Namun penggunaannya akan lebih kompleks. Ketika Anda dihadapkan dengan banyak pilihan, gitu ya, lebih dari dua kondisi, maka program percobaan case of sangat cocok untuk Anda. Nah, sebagai contohnya apa nih? Misalnya, contoh dari kehidupan sehari-harinya, misalnya kalian mengakses ATM. Kita tahu ya kalau ATM ini kan kondisinya sama ya. User menekan apa? Apa yang user masukkan? Apakah menu transfer? Apakah menu cek saldo, tarik tunai, dan lain-lain. Kalau pakai if, banyak nggak? Banyak. Jika user memilih tarik tunai, maka apa yang dijalankan? Else, if, jika user memilih cek saldo, maka apa? Banyak banget di sini ya. Sedangkan kondisi yang diceknya ya sama ya. Yang diceknya adalah user memasukkan apa sih yang dipilihnya, gitu kan? Atau menu ya, menu apa yang dipilih oleh user. Jadi kondisinya sama ya yang diceknya ya. Kondisi user menginputkan apa menunya, menu yang dipilihnya. Apakah menarik menarik uang, cek saldo, atau transfer dan lain-lain di menu ATM. Kondisi yang diceknya sama, tapi statement yang dijalankannya berbeda-beda. Nah, kita bisa menyederhanakannya. Kita menggunakan case, yaitu case of, and ini expression-nya tadi ya, user menginputkan apa. Nah, jika user menginputkan transfer atau menu satu, maka jalankan satu. Jika user menginputkan nomor 2, maka jalankan nomor 2. Seperti itu. Kondisi 3, maka program 3. Nah, ekspresi bisa berupa aritmatika atau boolean. Jadi ekspresi sini ya, ini boleh apapun. Tapi hanya boleh aritmatika atau boolean. Jadi true false atau misalnya menu 1, menu 2, menu 3. Ekspresi menghasilkan suatu konstanta. Tadi ya, 1, 2, 3 itu menu kayak gitu ya. Nilai di sini harus bertipe ordinal, yaitu char, boolean, dan integer. Jadi di sininya beda dengan if. Kalau if mungkin bisa gini ya. Jika user memilih transfer, user memilih menu sama dengan transfer, maka apa? As if user memilih menu tarik tunai, maka apa? Dia bertipe string. Nah, kalau di sini tidak seperti itu. Case expression kondisi 1, 2, 3. Jadi 1 di sini merepresentasikan misalnya tarik tunai, 2 ini untuk transfer, 3 untuk apapun. Makanya ada tampilannya di situ ya. Tarik tunai, misalnya cek saldo atau apapun, tapi pas ditekan tombolnya, yang diinputkan dan dimasukkan ke dalam pemrogramannya itu seperti ini, aritmatika, boolean, atau char. Jadi bisa A, B, C itu bisa. Nah, kalau misalnya di if itu ada else untuk apa ya? Jika kondisinya tidak, yang kondisi yang sudah di semua kondisi yang dicek itu tidak tercapai, tidak terpenuhi semuanya, maka ada else yang paling terakhir. Kasusnya di sini ya. Mana ya? Bentar. Untuk yang lampu lalu lintas misalnya. Nah ini kan ada else di sini nih. Ini kan jika kondisinya tidak merah, tidak kuning, tidak hijau, maka kondisi yang tidak terpenuhi untuk semuanya, maka ada else di sini. Warna yang dimasukkan adalah salah. Nah, kalau di case itu ada yang namanya otherwise. Ini sama kayak else di if. Nah, contohnya case ekspresi nah 1, 2, 3. Otherwise and case. Case ekspresi nah 1, nah 3, 2, 3 dan seterusnya. And. Ini contohnya adalah bukan baju. Oke, nanti untuk yang ATM akan saya
buat tutorialnya itu berbarengan dengan struktur perulangan di minggu depan. Seperti itu ya, karena itu untuk struktur menu. Nanti kita lihat. Ini contoh case-nya. Ini bisa kita copy saja ya. Untuk ukuran baju. Jika user menginputkan size di sini, case-nya apa nih? Kondisinya adalah size yang akan kita cek. Jika user memasukkan S, maka outputkan kecil. Jika user menginputkan M, maka sedang. Jika L, besar. Otherwise, output bukan salah. Nah, tapi kalau otherwise di algoritma, di sini tetap else di sini ya. Hmm. Tujuannya untuk membuat struktur menu, jadi struktur percabangan ini atau struktur pemilihan ini, apa sih penggunaannya? Di sini bisa untuk membuat struktur menu, menvalidasi inputan. Atau yang ketiga adalah menjaga error. Kita coba dulu yang case di sini ya. Nah, di sini nih. Di sini saya sebenarnya pengennya yang ATM, cuman ini akan saya buat tutorialnya berbarengan dengan perulangan. Jadi kita gunakan seperti ini saja ya. Kita buat yang case-nya di sini. Sama, kita buat new project. Yes. Percabangan menggunakan case di sini. Percabangan kita buat ininya adalah menggunakan case di sini. Save, new file, save all. Ini percabangan case, app. Jangan lupa project option. Not iconnya, icon, oke. Seperti ini. Mungkin seperti aja. Agak susah kalau misalnya nggak lihat algoritmanya. Oh, ini nggak bisa diginiin. Nah, oke. Nah, kita buat programnya dengan nama ukuran baju. Initial state-nya di sini user memasukkan ukuran baju. Final state-nya ini mengganggu ya. Aja. Final state-nya menampilkan arti dari ukuran bajunya. Ini area kamus. Ini area algoritma. Di sini kita buat dia var size. Nanti data dia adalah char. Ini. Algoritmanya right. Oh, maaf, jangan lupa ya. Use CRT-nya jangan sampai lupa. Dan hit key. Biar rapi, kita bisa tuliskan di sininya right line, tekan sembarang tombol untuk keluar. Terus jadi dikasih spasi lah ya. Right. Masukkan ukuran baju S, M, atau L di sini misalnya. Grid line, size. Ini maksudnya yang size up case di sini, karena untuk yang case di sini dia case sensitif ya. Itu. Kita asumsikan ya ukuran sama saja. Ini case size of apa? Jangan lupa gunakan n di sininya ya. Jadi nggak bukan bagian n tapi langsung n. Coba aja. Ini kita case-nya S. Nah, beda dengan ini.
kita gunakan titik koma. Jadi titik koma, titik 2 di sini, ini untuk begin end dari si case-nya. Di sini pun sama, ada begin dan end sebenarnya. Jadi bisa seperti ini. End, seperti ini. Nah, kalau satu statement ya sama dengan if. Kita bisa langsung saja seperti ini. Write line kecil untuk M, write line sedang untuk L, write line besar. Nah, jika tidak dimasukkan semuanya, bukan S, bukan M, bukan L. Nah, maka akan ada else di sini, write line ukuran salah. Kita compile ya. Kita masukkan S, dia kecil. Masukkan M, sedang. Itu ya. Kalau kita masukkan misalnya yang lain, dia case sensitif ya. Kalau kita S-nya S kecil, dia akan dianggap ukuran salah. Makanya, bagaimana cara mencegahnya seperti itu? Kita bisa tulis seperti ini. Size di sini, titik 2 sama dengan uppercase size. Jadi, kita buat supaya yang dimasukkan di sini selalu dia uppercase atau huruf kapital. S kecil. Itu ya. Ini untuk validasi juga. Seperti itu. Ini untuk yang case. Oke. Sudah close semuanya. Ini pun sudah berakhir. Ini salah satu kegunaannya tadi yang saya jelaskan. Bisa membuat struktur menu. Ini akan dibahas nanti minggu depan berbarengan dengan struktur perulangan. Untuk kasus ATM tadi ya. Yang kedua, memvalidasi inputan tadi. Jika jenis kelamin L, kalau misalnya dia mau inputkannya bukan jenis kelamin L dan P, itu kita bisa bikin lagi nih. Masukkan adalah salah. Atau mungkin tadi ya, yang lampu lalu lintas. Jika kita masukkan pink, itu pasti akan jadinya salah. Seperti itu. Ya tentunya saja untuk mencegah error dari sistemnya. Seperti itu. Oke. Untuk pertemuan kali ini, cukupkan sampai di sini. Nah, jika ada pertanyaan, saya akan sangat sarankan kalian gunakan grup di WhatsApp, bukan melalui PM. Kenapa? Karena mungkin beberapa mahasiswa kemarin yang PM ke saya ada beberapa yang nggak kebales. Bukannya nggak kebales atau bukannya saya tidak mau membalas. Sebenarnya yang pertama, ini saking banyaknya yang nge-PM gitu ya, jadi bingung. Saya mau bahas yang mana nih? Banyak banget. Dan errornya pun sama, itu-itu aja gitu. Kalau nggak detik kesalahan penulisan gitu, atau nggak foldernya ada spasi, itu harus diperhatikan. Karena kalau kalian benar-benar mengikuti apa yang saya tulis atau yang saya ajarkan, yang akan ada error. Toh saya tadi berulang-ulang ya, berulang-ulang melakukan hal yang sama, nggak ada error, dan masukkan ke dalam folder-folder yang lebih dalam, error juga. Gitu. Cuman bukan berarti, wah Pak kalau gitu berarti kok nggak ada error, nggak juga. Kalau ada error ya silahkan tanyakan saja, nggak apa-apa. Cuman usahakan di grup. Kenapa? Siapa tahu ada teman kalian yang bisa membantu menjawab. Jadi tidak perlu harus menunggu saya yang menjawab. Seperti itu ya. Digunakanlah fasilitas grup dengan baik. Seperti itu. Pak, saya malu Pak. Jangan, nggak usah malu. Namanya belajar. Pak, saya nggak bisa Pak. Semua juga, semua orang itu pasti awalnya nggak bisa. Memang kalian waktu lahir langsung bisa jalan? Enggak kan? Gitu. Karena pasti belajar dulu. Dari mulai merangkak, lalu jalan. Saya pun dulu waktu kuliah ya sama. Nggak bisa. Kayak gitu. Tapi kan ada proses yang namanya belajar. Gitu. Kita belajar, latihan terus dari kasus, maka jadi bisa. Gitu. Untuk mahir, ya lebih lagi belajarnya. Baru disebut mahir. Seperti itu. Oke, saya akan akhiri pertemuan tentang struktur percabangan. Jika ada pertanyaan, utarakan di grup seperti itu, ataupun akan saya buka section pertanyaan di LMS.
Gitu. Mungkin masih apa, saya malu apa di grup. Nah, kalian bisa utarakan pertanyaannya di LMS. Saya akan buka section tanya jawab di LMS. Itu hanya saya saja yang bisa baca. Seperti itu ya. Oke, terus satu lagi. Saya selalu minta kalian itu install AnyDesk. Itu buat biar saya remote kalau ada error. Tapi kalian jangan anggap saya kayak pacar ya, yang harus setiap waktu ada gitu. WhatsApp jam 12 malam gitu kan ya. Jadi tetap ada etikanya ya. Etikanya ya di jam kantor lah gitu ya, jam 8 sampai jam 2. Terus kan sebenarnya kalian itu mata kuliah praktikumnya tuh jelas ada khusus ya jam-jamnya. Ya kan tanyanya di jam-jam seperti itu gitu. Ini jam 12 malam, jam 5 sore. Jujur saja kuliah ini bukan hanya mata kuliah ini saja yang saya pegang. Masih ada mata kuliah yang lain. Mungkin ada beberapa kelas yang diajar oleh saya dengan berbeda mata kuliahnya. Tahu ya, beda mata kuliah di situ sebutkan. Dan jamnya pun beragam, dari mulai sore sampai malam, dari pagi ada, dari sorenya ada, malamnya pun ada untuk kelas karyawan. Kan jadi kalau bilang maaf maaf mengganggu, ya mengganggu, saya jujur aja mengganggu. Nah makanya kenapa di grup. Jadi jangan nunggu dulu saya gitu yang isi, yang menjawab. Kan bisa juga oleh teman kalian gitu. Jadi tidak harus tanya saya. Diskusi, jangan ada yang oh malu pak takut diketawain, jangan lah. Namanya proses belajar ya. Nah, seperti itu. Justru kalau misalnya ada yang mentertawakan, akan saya lihat siapa yang mentertawakannya, bisa saya kasih itu. Gitu. Oke? Terima kasih untuk yang telah menyaksikan video sampai berakhir ya. Karena ini lumayan panjang pasti videonya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.